Luar biasa, Bu. Amin. Mohon maaf, beberapa hari saya tidak muncul di doa pagi karena ada kuliah-kuliah sedikit gitulah. Pada pagi hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang saya beri tema doa dikala sakit. Nats yang akan saya bacakan, yang akan saya renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan, Tuhan janganlah menghukum aku dalam geram-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kemanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk saat menunduk sepanjang hari, aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh dengan radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merencanakan tipu daya sepanjang hari. Nah, di sini pada Mazmur Daud ini kita dapat belajar bahwa Mazmur Daud itu menggambarkan, menceritakan keadaan Daud, bagaimana dia menderita kesakitan. Saya akan membahas satu persatu. Pada ayat yang pertama, Daud, kita melihat Daud pada itu mempersembahkan korban peringatan. Daud mempersembahkan korban peringatan kepada Tuhan. Apa yang tersirat dan tersurat yang ada pada dirinya. Kita tidak tahu kapan, dan pada ahli teolog tidak akan tahu kapan Daud itu mulai sakit. Kapan Daud itu sakitnya bagaimana dan apa, itu tidak terdeteksi. Kita mengetahui pada ayat yang kedua, tiba-tiba dalam ayat kedua ini Daud mengatakan, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan murka. Di sini nampak pada ayat 2 ini, Daud minta maaf atas salahnya. Daud meminta maaf karena dia merasa, aku punya salah kepada Tuhan itu. Nah, dengan dia memohonkan maaf kepada Tuhan, kita mengetahui bagaimana hati hamba seorang Daud. Salah dan tidak salah yang dia lakukan, Daud tetap memberikan contoh dan teladan pada kita. Kita meminta maaf atas kesalahan kita. Nah, kita melihat Daud ini sangat sengsara sekali. Kita lihat pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, sebab anak panah-Mu menembus aku,
tanganmu telah turun menimpa aku. Kesakitan yang dialami Daud itu seperti mata anak panah yang menembus tubuhnya Daud. Seperti tombak yang dia rasakan, sangat kesakitan sekali. Tidak dapat terbayangkan oleh kita semuanya penderitaan Daud. Daud aja menderita semacam itu, tetapi dia dari mulutnya tidak keluar keluh kesah, tidak keluar menyalahkan Tuhan, tidak keluar dari mulutnya mengasihi diri sendiri. Itu memberikan contoh kepada kita saat segala pergumulan kita, saat segala permasalahan yang kita hadapi. Janganlah kita itu mengeluh, terutama mengasihi diri sendiri. Tuhan, aku loh sudah melakukan kewajibanku. Aku sudah menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dan ajaran Tuhan. Tetapi kok aku masih mengalami kehidupan semacam ini? Langkah demi langkah, kemudian problema demi problema, tetap menimpa aku. Nah, Daud yang sudah merasa kesulitan, kesakitan, juga sampai kita lihat pada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Daud merasa kesakitan yang amat sakit sekali. Terbungkuk-bungkuk dia, jalannya terseok-seok dia, baunya busuk sekali. Sudah siapapun yang mendekat ke Daud, pasti dia tidak kerasa. Kok sampai orang tuh, bahkan keluar kata-kata dari siapapun dekat dia, oh ini akibat dari dosa, akibat dari kesalahan, akibat daripada kamu sudah melanggar firman Tuhan. Mungkin Daud saja menerima perkataan-perkataan itu dari keluarganya, atau dari sahabat dekatnya, atau dari orang tua, pasti keluar kata-kata itu. Ayah lagi kita melihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita di lingkungan kita, misalnya kita mendapat suatu permasalahan, atau kita mendapatkan suatu problema, banyak sekali tudingan-tudingan, banyak sekali suara-suara sumbang yang kita dengarkan. Oh, ini salah karena dosa. Dulu begini, bapaknya dulu begini. Atau orang ini berbuat salah. Makanya di ayat 2, Daud itu mengucapkan maaf, memohon maaf atas salahnya. Walaupun di situ salah dan tidak salah yang dilakukan Daud, itu mencontohkan pada diri kita, memberikan kita tuntunan. Kalau kita mengalami segala problema, segala permasalahan, hendaknya kita wajib mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada diriku. Aku percaya Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidupku. Mempunyai sesuatu yang indah di balik hujan. Ada pelangi yang menanti kehidupan kita. Ada sesuatu rencana Tuhan yang tidak kita tahu. Kita hidup, kita diajari. Kita hidup karena iman percaya kita. Kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat bagaimana yang akan terjadi pada kita. Tapi kita percaya bahwa kita itu di tangannya Tuhan pasti ada kesuksesan, pasti ada kemuliaan yang Tuhan berikan pada diri kita. Itu adalah mengucap syukur yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat. Tuhan, ini anakku. Semua. Kita mencontoh kata-kata Daud juga. Apa yang diberikan Tuhan akan kembali kepada Tuhan juga. Jadi saya sering melihat orang-orang yang kehilangan sesuatu barang. Dia bilang merenung, dia mempercakapkan, dia memperbesar kalimat, dia membumbuinya menjadi sesuatu yang wow, membuat orang mengasihi kita, membuat orang simpati dengan kita. No, kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita berbuat demikian.
Juga sama halnya, saya juga beberapa saat yang lalu saat di rumah saya ini saya renovasi, pintu sekat itu saya buka. Saya panggil tukang. Tetapi ya begitulah manusia. Uang sudah dibawa sama tukangnya, tetapi nggak diselesaikan. Bawa kabur uangnya, nggak datang. Secara daging, mangkal juga. Saya ini kepingin untuk luas rumah saya. Di rumah saya ada PD kecil setiap hari Sabtu pagi jam 5 sampai jam 6. Semua yang datang pertama cuma 8. Pertama datang 7, 8, 7, 8. Tapi puji Tuhan pada bulan ketiga kemarin, bulan yang ketiga itu sudah 15. Lansia semuanya. Ibu-ibu yang ada di lingkungan sekitar saya. Teman kuliah saya waktu di teologi mesti bilang, Daily, kamu tuh bisa membawa firman kemana-mana, bisa memberitakan firman di luar, kamu berkibar di luar. Tapi kamu sebagai pengurus kamu pernah jadi RW, suamimu masih RT sampai saat ini. Apakah kamu memperhatikan makanan jasmani, makanan rohani bagi warga di sekitar? Misalnya hati ini tertusuk ya, oh ya Tuhan, Tuhan berikan panggilan ke saya juga. Ya sudah Tuhan, saya buka persekutuan doa dulu. Saya, suami, sama anak-anak bergantian membawakan. Karena mereka sudah lansia, yang saya bawakan adalah bagaimana menghadapi masa tua. Nah itu, saya dibohongi orang ya mantel waktu Kang itu. Tapi karena saya tahu, oh iya, Tuhan mengajarkan pada kita, ya sudahlah. Kalau secara dunia, saya mengatakan harga dirimu, kamu menggelapkan uang, kamu membawa kabur uang, kamu membawa sesuatu yang tidak dipercaya sama manusia, sebegitukah harga dirimu? Sebegitukah kamu di mata kita, bersaudara, bersahabat dalam Tuhan? Apalagi kalau kita mengikhlaskan, Tuhan akan menggantinya. Pembalasan bukan hak kita, pembalasan hak Tuhan. Tetapi orang yang menggelapkan uang kita, orang yang membawa kabur uang kita, bagaimana tanggung jawabnya dia terhadap Tuhan? Bagaimana dia bisa sesama manusia pun harus membereskan, mempertanggungjawabkan. Tapi yang lebih lagi, kepercayaan Tuhan terhadap orang tadi itu wow, sangat harus diperhatikan. Kita perhatikan. Ini kita bercermin pada Mazmur. Kemudian pada ayat 11, Daud ditinggalkan sahabat-sahabatnya karena sakitnya tadi. Seperti dia mengalami sesuatu yang wow. Makanya kita dapat contoh juga dari Daud tadi. Kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak terbuka, pasti satu persatu akan mengetahui siapa dia, siapa orang ini. Seperti tukang saya tadi, sebenarnya dia bagus, pekerjaannya dia bagus. Tapi dengan dia menggelapkan uang, membawa kabur uang, nggak banyak lah, nggak sampai sekitar 10 juta kurang sedikit. Saya bilang, Pak, kok nggak ini? Wah, saya, waduh, gimana ya? Mau di teror, dipaki, ya namanya nggak tanggung jawab. Tapi akhirnya orang-orang yang mau pakai dia, mempercayakan dia dengan kepercayaan yang penuh, satu persatu ditinggal. Sebagaimana Daud satu persatu ditinggal oleh sahabat temannya. Daud ini begitu. Bagi Daud, dia sudah, ya, ini saya datang kepada Tuhan, Tuhan mengetahui segala saya. Bahkan pada ayat 12 dikatakan bahwa beberapa orang mereka-reka untuk menjatuhkan Daud. Bahkan ada orang-orang yang ingin mencabut nyawaku, memasang jerat, orang-orang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuranku,
dan merancang tipu sepanjang hari. Ada orang-orang yang demikian. Kadang kalau kita tidak, orang yang kita percaya tiba-tiba menusuk hati kita, tiba berbuat baik dengan kita. Bahkan ada orang yang harusnya ini nenek Ibu Tanti. Ini Ibu Tanti orangnya harus demikian. Itu harus orangnya begini. Saya itu melihat, ya Tuhan, berjalan, saya cukup mengampuni dia. Cuman saya menyayangkan si tukang saya tadi itu tidak tanggung jawabnya menghadaplah ke saya baik-baik. Kita mengatakan itu kan solusi kehidupan sebenarnya. Tetapi dengan demikian kita mengetahui tipe orang yang demikian tidak dapat bertanggung jawab. Jadi kita sebagai anak Tuhan, jika kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, orang memberikan masukan kepada kita, kita itu melakukan dan tidak melakukan. Kita tidak perlu mengadakan jumpa pers. Kita tidak mungkin usah mendatangi satu persatu, saya tidak ini, saya tidak ini. Sesuatu yang busuk itu tidak dapat ditutupi. Saya tahu kadang-kadang pada saat mengerjakan di rumah saya itu, kita semua banyak yang bekerja. Kita semua kerja, saya, Mbak Ayu keluar. Ada anak saya laki-laki yang usaha sinom dan sari beli di rumah itu, tetapi kita pekerjaan tidak melotot. Ya kita percaya saja. Nah, itu memberikan gambaran kepada kita, kalau kita mendapatkan kepercayaan dalam tempat bekerja kita, tempat organisasi kita, gunakanlah kepercayaan itu dengan baik. Karena sulit. Karena kepercayaan itu sulit didapatkan. Kita itu ibarat berada di seperti ikan dalam akuarium. Orang bisa memandangkan kita dari depan, dari atas, dari belakang, dari samping. Semua orang memandang kita. Kita anak-anak Tuhan. Jadilah kita pelaku-pelaku firman. Kalau kita itu melakukan tidak baik, orang mesti bilang, orang Kristen kayak gitu ya. Semacam itu ya. Nah, saya contohkan beberapa kehidupan saya itu, ya, masyarakat mengatakan, oh ternyata Bu Tanti dulu yang guru ngaji itu begitu jualannya. Tiba-tiba sekarang kok beginilah. Nah, saya cuma bilang, itu karena Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang sering mengatakan kepada warga saya, semuanya karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu semuanya, kita melihat Mazmur 38 ini, saya punya 3 pedoman. Saya punya 3 pedoman bagaimana kita menyikapi, bagaimana doa dikala kita sakit. Pedoman yang pertama, jika kita itu sakit akibat dari dosa, akuilah dan bertobat. Kita bisa saja berbuat dosa, tidak diketahui keluarga, tidak diketahui sahabat, tidak diketahui siapapun. Tetapi hati kecil kita, hati nurani kita, tidak bisa kita pungkiri. Hati nurani kita tidak bisa kita bohongi. Kita sembunyikan masalah kita dari suami, dari istri, dari anak-anak. Mereka nggak tahu. Tapi ingat, Roh Kudus ada dalam diri kita. Suatu ketika akan keceplosan dari kita. Akan keceplosan perbuatan salah kita. Mungkin nggak secara sengaja kita menceritakan kesalahan orang kan. Oh, orang ini teman saya, contoh. Dia nggak buat perangkat mengajar. Dia sudah menyalahi. Dia membuat tanda tangan di atas materai bahwa saya adalah seorang, karena kita pastikan bahwa membuat kesepakatan ya, pertanggungjawaban kita melaksanakan tugas yang ditarik oleh dinas di materai. Saya sanggup ini, saya sudah membuat ini, saya sudah berbuat gini. Ada teman yang teman grupnya dia tidak ada.
Dia mengatakan, loh, kamu itu loh gak punya perangkat ngajar, kok kamu berani tanda tangan? Saya sebagai wakil kurikulum, saya terima saja. Dia ngomong ke saya, Bu, Pak, ini isu tidak membuat ini. Oh iya, Bu, terima kasih. Saya kan tidak berani. Saya panggil orang tadi. Saya lihat, loh, ada semuanya. Lah Ibu tadi, saya bilang, Bu, saya minta perangkatnya tolong bawa ke meja saya. Bapak Ibu tahu, dia tidak buat sama sekali. Padahal yang dia omongkan adalah mencelakakan. Itu adalah salah satu pertanda bagi kita. Kalau kita itu dengan secara tidak langsung berbuat dosa atau kesalahan, kita mengatakan orang itu loh, dia menuding. Dia tidak ingat bahwa jari kita menuding ke orang itu loh berbuat salah. Dia tidak ingat bahwa 4 jari kita menuding pada kita. Satu orang berbuat salah, tapi kesalahan lebih besar daripada kesalahan yang dipergunjingkan oleh orang lain. Kita menuding orang itu loh salah. Satu dong, tapi yang semuanya itu menunjukkan kita itu kadang secara tidak langsung dosa yang kita sembunyikan dari siapapun, yang tidak diketahui siapapun, itulah diri kita. Saya kadang melihat orang-orang laki-laki yang kadang-kadang nggak mau merokok. Saya nggak merokok karena dia tahu firman Tuhan, tahu ajaran bahwa rokok itu mengkotori diri tubuh kita. Dia tidak. Tetapi suatu ketika anaknya atau istrinya video call, langsung itu timbul gini. Anak istrinya tahu. Nah, bagaimana itu? Tampakkan, terlihatkan bahwa kebohongan yang kita tutupi, model apapun ditutupi dengan apapun, ditutup dengan keramik, ditutup dengan apa. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan akan mencelikkan mata orang-orang bahwa kebusukan itu pasti akan terjadi. Nah, kalau sakit kita itu akibat daripada dosa dan kesalahan kita, bertobatlah, minta ampunlah kepada Tuhan, minta ampunlah kepada orang-orang yang kita sakiti. Datanglah. Jangan kita itu sudah tahu dosa, simpan terus. Akibat dari dosa, itu sakit akibat dari dosa. Orang yang menyembunyikan, kan ketakutan. Ketika ketakutan, itu sebenarnya kalau secara psikologi akan kita lihat. Tenang, wajahnya orang yang berbuat dosa tadi mungkin tenang, tetapi dikduk kalau terus-menerus jantung dia akan jantung. Dokter mengatakan, dan kalau orang tadi penyakit gula, penyakit gula itu jangan sampai kepikiran, jangan sampai kaget. Pasti. Jadi obat yang pada masa tadi, jika akibat sakit itu karena dosa, akui dan bertobatlah. Pedoman yang kedua, dengan iman dan rendah hati, mintalah kesembuhan ilahi. Kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, sakit penyakitku yang aku derita ini, aku percaya Tuhan izinkan. Tuhan izinkan terjadi atas diriku. Aku percaya kuasa mujizat Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya masih berlaku dalam kehidupan. Jangan kita bilang, iya aku percaya Tuhan kesembuhan daripada. Tapi orang itu cuma nerimo aja. Ya sudah, aku sakit ini nanti kan disembuhkan Tuhan. Tanpa dia berusaha mengatur makanan yang ada pada tubuhnya, mengatur bagaimana pola makannya, bagaimana dia olahraganya, dan dia mengetahui hati yang gembira adalah obat. Yuk kita bergembira.
Kita sama-sama bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Gembira. Dengan sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan sukacita kita menanggapi, kita menerima segala apa yang terjadi dan sakit penyakit yang ada pada Tuhan. Karena kita semua tahu hati yang gembira adalah iman. Katakanlah dengan iman. Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh Tuhan. Maka sembuhlah kita semuanya daripada beban kita. Tapi setelah itu hanya ngomong menyembah, memuji Tuhan, pola makanan dan sebagainya. Tapi ingat, kita juga cek kesehatan kita melalui medis, tenaga medis, dan mengetahui kita harus bagaimana. Jangan Tuhan aku sembuh, tapi gak berobat, gak minum konsumsi makanan yang sehat, tenaga medis. Percaya musuh Tuhan, tapi dicek di medis apakah benar itu saya sudah sehat, diukur seperti saya ya, kena gula. Saya cek setiap bulan berapa gula saya. Saya dulu pernah 500 sekian. Tetapi saat operasi glistening kemarin, dokter mengatakan kalau itu di bawah 200, baru mata kiri ibu lensanya bisa diambil. Sehat. Dan kalau itu sudah demikian, nah, dengan demikian saya bilang, Tuhan aku melayani Engkau, aku pengen sembuh, aku sembuh Tuhan, aku sembuh Tuhan, aku sembuh Tuhan. Nah, dari demikian, dari apa yang lakukan saya mengatur pola makan saya mengatur apa olahraga saya mengatur bagaimana saya bisa menyehatkan tubuh kita. Bagaimana kita tahu kita sehat atau tidak sehat? Kita pakai cara kita ukur gula darah saya berapa, HbA1c saya berapa, kolesterol saya berapa, asam urat saya berapa. Barulah saya tahu pada saat saya operasi gula saya bisa 160, 130, 160. Apa dokter mengatakan, loh ini lo sehat, bagaimana? Ya saya sehat tuh, karena saya pengen sembuh. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, kalau Tuhan mengambil saya, Tuhan tidak menyembuhkan mata saya, Tuhan rugi loh. Saya itu melayani Tuhan pada saat masa usia pensiun saya yang kurang 3 tahun. Benar-benar saya pengen mengabdikan diri kepada Tuhan. Karena anak saya sempat menentang, loh Ma, bagaimana siap Mama? Siap, Mama punya pensiun. Buat makan Mama sehari-hari dengan Papa saja sudah cukup. Kalau kebutuhan saya pada sehari-hari dicukupi Tuhan, maka saya bilang sama saya, nanti kalau sudah pensiun, sudah yuk kita jalan-jalan melayani Tuhan ke daerah-daerah. Itu adalah kerinduan yang sangat ada pada diri saya. Kalau pada saat ini pun gula saya masih kemarin 230. Wah, kok naik 30 lagi? Nah, itu tadi. Segala sakit penyakit yang saya katakan tadi, Tuhan aku sembuh, Tuhan aku sembuh. Jadilah sesuatu menurut iman kita. Kalau kita beriman Tuhan menyembuhkan, pasti kita sembuh. Jadi jangan lupa berdoa dan berusaha. Kita berdoa, kita berusaha. Oke, poin yang ketiga. Sembuh atau tidak sembuh, jadikan Kristus tetap Tuhan. Sembuh atau tidak sembuh, jadikan Kristus itu Tuhan. Jangan kita menyatakan, loh Tuhan, aku tetap waras-waras sih, aku gak sembuh-sembuh sih Tuhan. Ini kan aku anakmu, aku sudah melayani Engkau, aku sudah berbuat yang baik, aku sudah bekerja dengan baik, aku sudah melayani Tuhan, ini kok aku malah keluar dari mulut-mulut kita secara tidak langsung itu adalah keluh kesah kita. Secara tidak langsung iman kita roboh. Ya. Apalagi kalau kita lagi sakit, jangan sampai kita menjual Tuhan. Ada yang ayo ke kunci, jangan sembuh. Kita hanya diminumi apa tuh sembuh memang sembuhnya secara kilat instan.
kelihatannya sembuh, sembuh. Ingat, kesembuhan itu diambil, kesembuhan anak cucu kita, cucu turunan kita, diambil kesembuhan. Karena saya dulu sebelum menjadi anak Tuhan, banyaklah saya tahu. Ya, ada klinik-klinik. Apa ya klinik istilahnya? Ada kepercayaan yang demikian. Oh, kalau kamu ini pergi ke bakun ini, pergi ke bakun ini. Nah, ingat perkataan saya. Sembuh tidak sembuh, jadikanlah Tuhan tetap Kristus. Jangan karena sakit mengasiri diri, perkatakan yang tidak baik. Ya, kita tidak percaya kalau Tuhan adalah sesosok pribadi yang benar-benar memelihara. Orangnya pada dari saya nggak bukan bantu, saya bicara datang kepada Tuhan. Ya, seperti kita katakan tadi, kita tahu berdoa dan berusaha. Jangan kita Tuhan kembali menguasai keberadaan hidup kita. Kita ngomong ke orang lain, saya sudah berobat ke sini tidak sembuh, saya berobat ke sini, bes saya tak ke. Nah itu, saya tak ke. Saya dulu karena pada ini kesaksian kehidupan saya dengan suami saya itu kena tadi. Sejak kita pacaran saya tahu karena dia sakit. Tapi suami saya ini tidak mau mati-matian untuk pas. Dengan dia ingin katakan, saya percaya kuasa-Mu Tuhan. Saya bilang, ayo lakukan. Jadikanlah pelaku firman. Kalau kamu berkata, mukjizat Tuhan berlaku sekarang sampai selamanya, berdoa dan berusaha. Kurangi makan makanan apa yang dilarang. Enggak, saya enggak mau. Padahal anaknya seorang apoteker, anaknya adalah di bidangnya. Anaknya bilang, Pak, operasi batu itu cuma 3 titik saja. Banyak kesaksian pada teman-temannya pada saat kita beribadah di gereja itu banyak yang mengatakan, saya punya. Tapi kalau sudah baru tidak mau, dia mencegah, dia makan makanan, minum minuman, obat untuk desa. Saya tidak pernah mendengar keluhan dari suami saya itu. Saya mencontoh dari suami saya. Suami saya itu tipe orang yang kata Westi, gembala kita, ini hatinya adalah hati, apa namanya, mukanya juga preman, kacamata hitam kalau di kapal itu, tapi hatinya itu begitu lembut. Dia tahu karakter istrinya ini yang rada kaku gitu ya. Dia akan membawa saya kepada Tuhan Yesus itu pertama mengenal saya itu pelan dengan sikapnya, bagaimana saya diajari memberi, bagaimana saya dari dia berdoa, dari dia memberi, dari dia memperhatikan, sama dengan waktu iman. Terus saya tanya, kamu kenapa? Nah, kamu jadi pelaku firman, kamu kalau melihat saya demikian, ya doakanlah, berikanlah kepada orang-orang yang sakit itu, bawalah mereka, ajaklah mereka untuk mengatakan percaya dan tidak percaya, sembuh atau tidak sembuh, bahwa Tuhan Yesus sebagai kuasanya, mukjizatnya dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah luntur, walaupun 0,0%. Tidak. Iman yang menyembuhkan kita, iman yang membuat kita semakin dekat dan dekat kepada. Secara jasmani, tubuh kita boleh semakin tua, usia boleh bertambah, penyakit boleh mulai datang. Welcome to penyakit, welcome to masalah. Kata aku bersama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada pada diri. Percaya semuanya dapat diatasi, semuanya dapat aku lalui dengan penuh ucapan. Tidak mudah mengajarkan seperti itu. Tidak mudah, Bu. Udah mungkin hanya ngomong saja.
Tapi ingat, kalau memang kita nggak bisa 100% saya mengucap syukur. Pada saat kita sakit, wah gitu, loh kok gini, setiap kali punya masalah, loh kok gini. Kita rasanya kepingin menjerit, kita kepingin berteriak, kepingin apa? Oh, saya sarankan juga, ambil bantal, masuklah kamar, kalau teriak, kan dengar semua. Tutup muka kita dengan teriaklah, atau tutup muka mulut kita teriak. Saya kalau dengan orang, saya ini gembeng, nangis saya. Karena saya bilang, iya aku ini tidak punya saudara. Saya ini seorang diri, tidak ada saudara. Ya kalau suami saya ber-13 bersaudara, kalau saya, aku. Pada siapa? Saya mengeluh kesah pada siapa. Lama-lama saya bilang, sulit belajar. Usia boleh bertambah, penyakit boleh datang. Tapi dengan bertambahnya usia, kita menghadapi masalah. Dengan bertambahnya usia, kita harus bertambah iman kita kepada Tuhan. Jadilah kita orang senior untuk kita bisa berbagi berkat, bisa berbagi pengalaman pada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan kalau saya juga bisa doakan mereka, memberikan kekuatan, memberikan sesuatu yang dapat membangkitkan kehidupan. Itu menggambarkan bahwa kita anak-anak Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Bu, saya nggak bisa doa yang panjang-panjang untuk mendoakan orang. Doakan aja, Tuhan berikan kesembuhan pada kamu. Berikan kata-kata motivasi. Kalau kita sedang jangan, kamu kesini. Karena orang berobat dengan dokter kemana atau siapa, itu adalah kepercayaan masing-masing. Minum obat ini. Tapi kita bisa menceritakan pengalaman kita. Dengan ini bisa. Kalau suami saya dulu, dia bilang, degan mah dibakar. Saya mengurangi cumi, udang, mengurangi lemak. Tapi ya tidak non sama sekali. Seperti tadi pagi, saya pengen bernebun, nanti pulang tak bawakan. Ya, beli kaki yang satu saja, dipotong buat sedikit aja. Bernebun beli kacang aja seperempat. Ya boleh, pengen sedikit, tapi jangan terus. Saya kepingin ada kita makan makanan, kita tidak tarak sama sekali. Sekali-sekali boleh, tapi sesuatu harus kita jual. Orang gula kayak saya, kadang-kadang kan dokter mengatakan jangan minum bersoda, jangan minum Coca-Cola, Fanta, Sprite. Tapi suatu ketika saya kan kepingin, namanya orang kan ya kepingin. Suami saya sama anak saya mesti melotot, kadang anak saya, Pak lihat mama, kok sempat bilang, saya tahu dia minum Coca-Cola ya, ini ada dua glek kan, tapi setelah nonton minum akhirnya. Ya, bagaimana kita menjaga diri kita? Sudah berusaha, tapi jangan lupa berdoa. Seperti yang Daud katakan, Daud contohkan pada Mazmur bahwa bagaimana cara kita doa kala kita sakit. Jadi, 3 pedoman yang saya ajarkan tadi. Yang pertama, jika sakit itu akibat daripada dosa, akui dan bertobatlah. Yang kedua, dengan iman dan rendah hati, mintalah kesembuhan ilahi. Dan yang ketiga, sembuh dan tidak sembuh, jadikan Kristus Tuhan. Demikianlah renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata ataupun apa yang saya bawakan kurang berkenan dan tidak sempurna, karena kita semua tahu bahwa kesempurnaan itu adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Nando. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Pak Nandonya sudah live karena ada acara. Sudah. Ya. Oh ya. Oke, terima kasih
Bu Dewi untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tambah dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Jadi ibu guru Amin. yang benar-benar menjadi berkat bagi murid-murid. Terima kasih Bu Dewi, Tuhan berkati.